Halo sahabatku, Sobat Ensi. Mohon maaf sekali saya weekend ini tidak sempat live ya. Biasa kita sempatkan malam minggu. Kemarin karena saya pulang ke Jakarta, jadi tidak sempat untuk live ya. Jadi hari ini juga saya belum menyiapkan tema khusus yang akan kita bahas. Cuman karena sudah berapa hari tidak bikin konten ya, saya sempatkan hari ini untuk khusus menjawab pertanyaan teman-teman ya. Mungkin di sini agak berisik dikit, yang penting suara saya jelas ya. Oke teman-teman, saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang sebenarnya juga sebagian sudah saya jawab melalui komen ya, melalui komen. Tapi mungkin beberapa pertanyaan ini juga kalian rasakan, buat teman-teman yang lain siapa tahu kalian juga cukup relate, jadi bisa juga semoga saja jawaban ini juga bisa menjawab pertanyaan kalian ya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah dari sahabat kita, Doni Frederick. Kak, aku penderita anxiety disorder tahun 2009. Sekarang umur saya 27. Aku anxiety sudah 14 tahun. Wow, ini sangat lama ya. Sangat lama. Sampai sekarang tahun 2023 saya coba berusaha untuk menghilangkan pikiran buruk, dan saat ini saya sedang bekerja gitu ya. Jadi ini karena sudah sangat menahun ya, terutama anxiety-nya, selalu muncul pikiran overthinking, pikiran buruk. Jadi yang harus dilakukan adalah fokus kepada anxiety-nya itu sendiri. Jadi untuk Kak Doni ini harus fokus untuk menginstal ulang pikiran bawah sadarnya yang sudah bertahun-tahun itu dihantui dengan rasa takut atau rasa cemas atau overthinking ya, banyak sekali ya. Ini cukup lama, jadi harus setiap hari itu harus banyak mendengarkan afirmasi positif ya. Mendengarkan afirmasi positif yang bisa memberikan inputan positif, sugesti positif, terus kemudian istilahnya motivasi ke diri sendiri, yang intinya semua yang kita takutkan itu tidak pernah terjadi selama belasan tahun, bahkan ya menakutkan hal yang sama buktinya tidak pernah terjadi. Itu harus mulai disadari oleh pikiran bawah sadar kita itu dengan cara dibantu dengan mendengarkan afirmasi positif. Cari aja di channel Sobat RC ada beberapa afirmasi positif, bisa kalian dengarkan minimal selama 30 hari ya. Dengarkan terus setiap hari, misalkan sebelum tidur atau mungkin bangun tidur kalau kalian pas nggak kerja ya, bisa kalian dengarkan. Intinya untuk afirmasi dengarkan pada saat kalian merasa tenang dan rileks ya, bukan pada saat cemas. Sedangkan pada saat cemas yang bisa dilakukan adalah yang pertama, lakukan pernafasan diafragma 5-10 kali sampai kalian merasa rileks dan mendapatkan oksigen yang cukup ya. Terus kemudian setelah agak lega, mungkin bisa dibantu dengan minum air hangat, atau mungkin kalau dekat jam makan ya segera makan. Terus kemudian juga kalau sudah agak tenang, maka ucapkan kalimat positif melalui self talk. Misalkan apa yang kutakutkan selama ini tidak pernah terjadi, tentang takut penyakit berat, takut kematian, takut bahaya yang muncul, misalkan takut aku dalam keadaan bahaya segala macam, sebutkan apa yang ditakutkan. Terus kemudian nyatakan faktanya selama ini aku juga aman-aman saja, baik-baik saja, dan apa yang kutakutkan tidak pernah terjadi. Jadi baru terakhir kalimat pilihan, jadi aku memilih untuk tetap tenang, untuk menjalankan aktivitasku hari-hariku, misalkan yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah. Intinya jadi ada kalimat pengakuan, merasakan cemas kita akui dulu, terus kemudian yang kedua kalimat faktanya ucapkan, terus kemudian kalimat yang ketiga kalimat pilihan. Rangkai menjadi satu kalimat sesuai yang kalian rasakan, sesuai yang kalian hadapi ya. Nanti insya Allah dengan sering diucapkan ke diri sendiri, dibantu dengan tapping, misalkan tapping seperti ini, beberapa titik ya, titik-titik kalian bisa terapkan
itu nanti lama-lama kita akan mulai hafal dengan kalimat itu sendiri, dan lama-lama akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga kita akan lebih merasa tenang, lebih merasa percaya diri segala macam ya. Intinya sugesti positif itu bisa dari diri sendiri, bisa dibantu dengan inputan dari afirmasi positif yang kita dengarkan. Terus juga kalau misalkan dirasakan perlu untuk datang ke seorang profesional karena ini sudah cukup tahunan, ya boleh ya, silahkan. Saya sarankan kalau yang saya kenal, kebetulan saya kenal dan saya pernah istilahnya terapi ke beliau ini adalah Arya Surya dan juga Pak Jimmy Santosa, itu bagus ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah saya tadi malam sudah memberanikan diri keluar rumah, tapi langsung keringat dingin, muntah, dan menggigil, kemudian masuk IGD. Apakah saya mengalami gangguan lambung atau masuk angin karena daerah saya termasuk dingin, atau faktor anxiety? Nah, ini bisa banyak hal ya. Kalau untuk sensasi muntah, keringat dingin, badan gigil itu bisa banyak faktor. Terus kemudian kalau misalkan disertai dengan rasa cemas yang tinggi, itu bisa dipastikan itu faktor anxiety. Terus kenapa ada muntahnya? Karena kalau cemas kita tinggi, otomatis produksi asam lambung kita juga ikut tinggi. Kalau katup eksofagus kita belum kuat, maka dia akan naik ke atas sehingga mengalami rasa mual, bahkan sampai muntah. Seperti itu ya. Kalau misalkan udaranya sedang dingin, ya kita coba menyesuaikan, beradaptasi dengan mungkin pakai pakaian yang nyaman. Jadi tidak terlalu dirasa-rasa ya apa yang dirasakan di badan. Jadi kalau misalkan kita muntah, ya boleh dicoba misalkan minum obat semprot Get-Away yang pernah saya kasih tahu, bisa dicoba. Atau juga minimal kalian minum air hangat untuk menghilangkan mual. Bisa juga teh hangat yang tidak terlalu manis dan tidak terlalu kental, itu juga bisa menghilangkan mual. Terus kemudian kalau mualnya cukup parah, kalian bisa coba dengan mengemut gula merah ya. Gula merah iris aja seukuran permen, kalian bisa emut, itu juga cukup menghilangkan mual. Terus kemudian kalau faktor anxiety-nya tinggi, ya cukup relax, pernapasan diafragma, dan juga ucapkan kalimat self talk ya. Kemudian Fitri Nianto, kalau pagi hari pas gelap sampai matahari terbit suka kambuh anxiety. Oh ya, emang kalau anxiety ini salah satu waktu dia gampang kambuh itu pada saat peralihan gelap ke terang, dan sebaliknya. Kalau gelap ke terang ya dari ujung pagi terus habis subuh sampai matahari terbit, itu rawan. Kalian harus alihkan dengan aktivitas positif, misalkan olahraga pagi, jalan pagi, atau mungkin menyiapkan hal-hal yang ingin kita bawa ke tempat kerja, atau mungkin aktivitas lain. Intinya kalian jangan dirasa-rasa cemasnya, alihkan, sibukkan dengan hal-hal yang lebih membawa istilahnya lebih memberikan kita kesibukan yang positif gitu ya, daripada sekedar kalian mengikuti rasa cemas. Termasuk juga untuk ini ya, pergantian dari terang ke gelap, misalkan menjelang maghrib, itu juga rawan kambuh. Alihkan dengan kegiatan positif, bisa olahraga sore, atau mungkin kalian bisa ngobrol, kalian bisa nikmati kue yang enak, atau mungkin kalian bisa membuat minuman yang bisa menenangkan, seperti itu ya. Jadi emang nggak usah aneh, emang itu waktu yang rawan kambuh, karena pada saat pergantian gelap ke terang, terang ke gelap, perubahan cuaca, perubahan misalkan suhu ya, perubahan suhu itu juga akan membuat badan kita ini kayak menyesuaikan, sehingga menimbulkan sedikit rasa tidak nyaman. Inilah yang bisa memicu anxiety, karena secara hormon juga hormon kortisol kita akan naik ketika terjadi perubahan yang tidak nyaman, seperti itu ya. Kak Lukman Gaming, pinggang bawah, daerah tulang ekor sakit, punggung bawah juga
ditambah perut bawah daerah kantung kemih nyeri. Kenapa itu kan? Jadi biasanya kalau gas kita lagi banyak, perut kita kan seperti balon tuh kembung sampai menekan kantung kemih ya, tertekan oleh volume lambung dan juga beberapa organ pencernaan itu, karena gasnya banyak dia akan menggembung menekan kantong kemih sehingga bikin nyeri, terus kemudian juga kadang-kadang kita sering kebelet pipis cukup mengganggu pada saat kita butuh untuk fokus ya, sangat mengganggu ya. Terus kemudian kalau dalam jangka waktu yang lama, selain menyebabkan perut kita sakit tidak nyaman, juga gas yang banyak itu rasanya seperti kita membawa beban yang berat di depan ya. Sehingga dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan punggung kita atau pinggang kita sakit. Saya sambil minum ya teman-teman ya. Terus kemudian Abdul Ghafur, otot dada kanan sakit, nyeri, ngos-ngosan, dada agak berat, nafas sesak, gampang masuk angin, cemas dan panik sudah mulai berkurang. Jadi tinggal rasa nggak nyaman di dada ya. Jadi kalau teman-teman merasakan nafas berat, nggak plong, ngos-ngosan, itu yang pertama memang harus tenang dulu, jangan panik ya. Terus kemudian cari posisi rileks, bisa duduk nyender, kemudian kalian bisa bantu dengan minum air hangat, terus kemudian diurut-urut rusuk dadanya dari pinggir ke tengah biar gas terkumpul di tengah, nanti kalian keluarkan lewat sendawa. Terus kemudian juga bisa melakukan beberapa gerakan untuk membantu buang angin ya, Nanti pada saat kalian gas-gasnya itu dikeluarkan baik lewat sendawa maupun buang angin, terus kemudian kalian bantu dengan pernapasan diafragma, menghasilkan oksigen yang tinggi, itu akan menyebabkan kebutuhan oksigen kita tercukupi, sehingga kalian akan lebih merasa rileks juga, terus merasa tidak keliangan, tidak sesek seperti itu ya. Jadi dicoba. Kemudian berikutnya adalah dari Rija Golden, Mas admin juga kena GERD anxiety ya. Bener Kak, saya kena GERD itu ini ya, sembuh sembuh. Jadi ini ya, antara 2018 sampai 2020 itu kambuhan gitu loh, sembuh baik. Ternyata yang bikin gak sembuh itu anxiety. Jadi setelah saya fokus kepada anxiety-nya, maka penyembuhan itu lebih cepat, tidak sampai 6 bulan ya, mungkin 3 bulan sudah membaik ya. Ketika saya mulai sadar nih, kok selama 2 tahun kok gini-gini aja, maksudnya membaik, kambuh lagi, sensasi apa, takut lagi, cemas lagi. Nah, pada saat saya mulai berusaha untuk fokus kepada pola 4P, terus meredam anxiety, berbanyak self-talk, pernapasan diafragma, mendengarkan afirmasi, banyak sekali saya terapkan. Itu saya lakukan selama 3 bulan, itu progresnya sangat bagus, dan alhamdulillah bisa sembuh di tahun 2020 ya, 2020. Pokoknya setelah kambuh terakhir itu kan COVID, setelah itu saya semakin kuat secara mental. Jadi GERD-nya sendiri juga akan lebih cepat sembuh ketika kita bisa meredam anxiety. Seperti itu ya Kak ya. Pokoknya harus belajar masa bodoh. Jadi kenapa kok saya mungkin ini Kak Rizal ini merasa kok dia tahu yang saya rasakan ya, karena saya pernah ngalamin seperti itu ya. Kadang-kadang juga dokter pun kalau belum pernah ngalamin sensasi karena anxiety, itu juga mungkin penjelasannya tidak terlalu detail ya, karena belum pernah mengalami. Oke, berikutnya dari Iwan, apakah pernafasan diafragma boleh dijadikan nafas hidup atau hanya untuk latihan 3-5 menit saat 3 kali 5 menit? Nafas hidup berarti ini ya, sebenarnya pernafasan diafragma itu
hanya kita lakukan pada saat yang pertama cemas datang. Pada saat datang cemas itu kalian lakukan pernapasan diafragma, itu akan menyebabkan kalian rileks. Terus kemudian juga pada saat kalian pernapasan berat atau susah mengambil nafas juga akan memberikan asupan oksigen yang cukup tinggi. Atau juga bisa kalian lakukan setelah kalian melakukan kegiatan yang berat. Jadi untuk pendinginan ya, untuk pendinginan misalkan habis olahraga, habis aktivitas fisik, habis istilahnya habis melakukan kegiatan yang cukup melelahkan, itu kalian bisa tutup dengan pernapasan diafragma untuk pendinginan baik secara fisik kita maupun secara mental juga ya. Jadi memberikan efek yang baik untuk fisik maupun psikis ya. Oke, sementara itu dulu pertanyaan yang bisa saya jawab. Nanti beberapa saya akan bikin video lagi untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang lain. Tetap kalian kunjungi channel Sobat MC, cari video yang relate dengan yang kalian rasakan. Di scroll lagi ke bawah video-video lama. Siapa tahu kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari video tersebut. Oke teman-teman, salam bangkit luar biasa.